Berikut 7 ibadah yang dilarang selama haid. Bantu subscribe ya. Ketika wanita haid dia dalam kondisi kotor dan tidak suci, maka Allah pun membatasi amal ibadah yang tidak boleh dilakukan ketika haid. 1. Sholat. Wanita haid dilarang mengerjakan sholat, baik salat fardu maupun sholat sunnah. Haid adalah hadas besar, sementara sholat adalah ibadah yang mensyaratkan untuk pelakunya bersih dari hadas besar dan kecil. Seorang wanita bisa kembali mengerjakan sholat seperti setelah bersih, suci, dari haidnya, dan telah mandi besar. 2. Puasa. Sama halnya dengan sholat, puasa wajib maupun sunnah juga harus ditinggalkan oleh wanita haid. Namun, jika sholat yang ditinggalkan tidak wajib diganti, puasa wajib, seperti puasa Ramadan atau nazar, tetap harus diganti pada saat wanita bersih dari haid. 3. Tawafa. Wanita yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan ia mengalami haid pada saat tawaf tidak perlu khawatir hajinya tidak sah. Sebab, tawaf ada yang termasuk wajib haji dan sunnah haji. Jika tawaf yang ditinggalkan adalah wajib haji, maka hanya perlu menggantinya dengan membayar dan denda. Tawaf sunnah seperti tawaf kudum, jika ditinggalkan, maka tidak perlu diganti. Namun, jika tawaf yang ditinggalkan adalah tawaf yang termasuk rukun haji seperti tawaf ifadah, hajinya menjadi tidak sah dan harus mengulang kembali pada musim haji berikutnya. Mata. Penggunaan obat pengatur haid diperbolehkan pada saat-saat ini. 4. Bersenggama. Mengutip pendapat Muhammad Mutawalli Syarawi, dijelaskan dampak bersenggama dengan wanita haid baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah infeksi pada daerah intim, sehingga dilarang bersenggama saat haid, sebab vagina dan rahim dalam kondisi yang sangat rentan terhadap mikroba. Ditambah dengan adanya aktivitas rahim yang sedang membuang jaringan-jaringan mati tubuh lewat darah yang dikeluarkan. Ini sebabnya haid disebut darah kotor. 5. Ditalak jika tidak dalam keadaan sangat mendesak. Perceraian sebaiknya dihindari, terutama ketika seorang istri sedang haid. Seorang istri yang haid dan nifas tidak dapat menghadapi iddahnya secara wajar karena sisa masa haid atau nifas tidak disebut sebagai masa haid, sehingga hal ini bisa memperpanjang masa iddah. Sementara itu, masa iddah yang berlaku adalah 3 kali haid bagi istri yang masih haid, 3 bulan bagi istri yang sudah menopausi, 4 bulan 10 hari bagi istri yang ditinggal mati suaminya dan sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil. 6. Menyentuh dan membawa Al-Quran. Masih ada beberapa orang yang belum memahami hal ini. Sebagian besar ulama mazhab menyatakan bahwa siapa saja yang sedang junub atau berhadas besar tidak diperbolehkan untuk menyentuh dan membawa Al-Quran. 7. Masuk dan berdiam diri di masjid. Bukan sekedar khawatir darah haid menetes atau menodai masjid, tetapi ini adalah larangan bagi orang yang berhadas besar untuk menghindari masuk dan berdiam diri di masjid. Jangan lupa subscribe.